nggak tidur loh itu aku nyatin mereka. Pertama kan aku buat sekatnya, jadi aku punya apa, apakah karena dia pengen main atau pengen keluar dari kandang atau pengen gigit. nah itu, tapi kalau aku setiap masukin tangan ke kandang mesti jalan kayak gitu. Kalau sama Mochi itu nggak ada momen yang ngena ke aku, karena kalau ke akunya Mochi itu baik banget, karena aku belinya itu dari owner. Jadi udah anteng dulu, malah kita diamin di satu tempat dia udah tidur. Jadi dia momennya itu waktu dia sama betinanya, jadi waktu nyatuin mereka tuh sampai 1 minggu full itu nggak bisa, 1 minggu lebih malah mereka bisa, sampai aku telepon ownernya, sampai aku ribut sendiri ke ownernya itu, mbak ini nggak bisa disatuin gimana ya, sampai ownernya itu datang lagi, sampai aku udah kan kebetulan mbak itu punya 2 jantan, aku udah sampai minta mbak ganti aja kayak gitu. Terus akhirnya, tapi aku suka lihat matanya Mochi kayak bulat banget gitu loh, kayak kalau yang satunya nggak beda ya? beda. Kalau yang satunya tuh kayak pokoknya mukanya aja beda. Yang satu itu kayak hidung apa ya, muncung itu lebih panjang, terus lebih cantik. Iya lebih cantik bener. Kalau aku lihat maksudnya kayak betina. iya kayak gitu. betina. Kayak gitu. Terus nah pengalamannya itu yang aku paling ininya itu waktu nyatuin mereka itu, aku sampai kayak nggak tidur loh itu aku nyatin mereka. Pertama kan aku buat sekatnya, jadi aku punya apa, kain tila bukan sih mbak, yang bisa tembus pandang itu. Oh iya, yang ada lubang-lubangnya itu ya. Iya, kain tila kan aku buat pembatas, jadi di satu sisi aku buat, yang di kiri aku buat si Michi, yang kanan aku buat Mochi. Nah aku batasin mereka pakai kain tila, aku masih ada fotonya. Saking aku ininya, aku fotoin terus nunjukin ke ownernya, mbak ini sampai sekarang nggak bisa disatuin kayak Emang gitu. berantem atau? Digigit. Nah jadi pertama itu yang nyerang itu Michi. Oh yang galak itu, Iya, yang suka Michi. gigit itu ya. Tapi sampai di kosanku malah dia menciut, malah dia yang mau pengen main sama Mochi. Jadi Mochi udah keburu trauma kali ya. Waktu aku ke tempat ownernya itu buat ambil Mochi, jadi Mochi yang nyerang. Jadi kosku di jadi tempat Mochi. ownernya tuh Michi yang gigit Mochi. Iya. Oh. Nah itu terus aku satuin, akhirnya nggak bisa, akhirnya ya udah beberapa kali kami satuin, akhirnya bisa. Setelah itu aku udah tega-tegaan banget loh mbak, jadi ownernya bilang masukin langsung ke dalam travel pouch gitu. Aku udah nggak tega, udah aku masukin aja. Pokoknya aku bilang ke mbaknya, mbak kalau nanti berdarah gimana kayak gitu kan, nanti kita cari penanganan tersendiri untuk itu kayak gitu. Ya udah akhirnya kita masukin, ya mau nggak mau aku harus masukin biar mereka bisa nyatu kan. Iya. Udah, tapi sampai semalam aku nggak bener-bener nggak tidur, ya paling tidur kayak tidur ayam lah ya. Jadi, Soalnya takut ya, khawatir iya, aku ya. takut. Jadi tiba-tiba tuh gitu loh suaranya, jadi kayak aku pasti langsung kebangun. Itu momen yang buat aku ingat banget kalau untuk nyatu mereka berdua kayak gitu. Sama dulu waktu Michi sakit sih, dulu sempat sakit, dia nggak mau makan. Iya. Baru mencret gitu, mencret itu juga cair banget. Itu aku deg-degan kan, aku juga maksudnya belum ikut komunitas, belum bertemu dengan sesama pecinta sugar glider. Terus juga kalau aku tanya adikku kan cuma pernah pelihara jantannya, dan itu juga udah gede kan. Dan kita belum pernah pengalaman dengan kayak gitu, kotorannya yang sampai secair itu gitu. Jadi aku deg-degan sendiri. Akhirnya aku coba searching gitu di YouTube cara penanganannya gimana. Aku coba kasih apa yang diminta di YouTube itu, yang dikasih di YouTube itu, ya udah aku lakuin itu. Akhirnya Terus udah sehat. sembuh ya? Iya, sembuh mbak. Jadi gitu guys, ceritanya pengalaman dari Mbak Via ini cukup menarik ya, seru banget. Ternyata banyak pengalaman yang ini ya, yang orang ternyata banyak pengalaman yang aku belum rasain ternyata ada di Mbak Greti gitu. Iya. Keren ya.